Ya, selamat pagi sahabat ekonomi maju. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 hari ini memang merupakan musibah tidak hanya di Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Efeknya ternyata tidak hanya di sektor kesehatan namun juga melibatkan sektor ekonomi. Hampir seluruh negara di dunia mengalami situasi ekonomi yang tidak sebaik pada hari-hari sebelum terjadi pandemi. Bagaimana kemudian Indonesia menghadapi ini semua? Pemerintah telah membuat satu komite baru, yakni Komite Penanganan COVID serta Pemulihan Ekonomi Nasional. Harapannya adalah agar infrastruktur kesehatan ini bisa didorong dengan cepat sehingga mampu menekan angka penyebaran COVID-19, namun juga tetap mengendalikan situasi ekonomi sehingga posisi ekonomi Indonesia masih dalam keadaan yang stabil, utamanya bisa berguna bagi masyarakat dan rakyat pada umumnya. Kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak Raden Pardede. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Pak. Gimana suasana kebatinan kita, gimana Pak Raden? Bisa diceritakan gak sih setelah kita akhir pekan lalu kita menerima data dari Badan Pusat Statistik dari BPS, ada angka minus di kisaran 5,32 kalau nggak salah. Sebagai Sekretaris Eksekutif 1, apa yang bisa Anda jelaskan terkait dengan situasi yang dirilis oleh BPS kali ini? Ya, yang pertama tentu kita tidak kaget ya, karena kita lihat juga dari berbagai data-data yang sebelumnya yang kita sebutkan dengan indikator dini, ya, itu menunjukkan memang penurunan kegiatan secara signifikan dalam perekonomian kita sejak bulan April ya. Maret sudah mulai, tapi di April Mei sangat drastis penurunan kegiatan itu, sebab secara sengaja ya pemerintah juga menganjurkan supaya bekerja dari rumah. Pemerintah juga menganjurkan juga untuk tidak bepergian ya, baik itu di dalam kota apalagi keluar kota. Jadi bukan hal yang mengejutkan data yang terjadi yang kita lihat yang dikeluarkan oleh BPS. Meskipun bukan yang diharapkan ya Pak Raden? Bukan yang diharapkan, tapi kan artinya kita juga mencoba membanding-bandingkan dengan berbagai negara lain, di mana berbagai negara lain yang mengalami krisis karena COVID ini. Ya. Bukan hanya Indonesia, negara lain sebagai pembanding, even China misalkan di kuartal pertama mereka minus 6,5. Di saat itu Indonesia belum minus ya? Belum minus, karena berapa? Memang ya, kita masih 2,97 ya. Itu terjadi karena memang krisis COVID itu mulai melanda China adalah di kuartal keempat tahun lalu. Jadi kuartal pertama di situ mereka melihat dampaknya yang signifikan. Demikian juga berbagai negara lain ya, jadi bukan Cina tapi negara lain seperti kita lihat sekarang Singapura mengalami minus yang dalam, Amerika ya. Jadi berbagai negara lain, jadi minus mereka artinya kontraksi ekonomi mereka jauh lebih parah dari kita ya. Di Malaysia, di Singapura, di Amerika, jadi seluruh dunia mengalami kontraksi ekonomi ini. Jadi bukan sesuatu yang kaget, namun tentu ya, kita prihatin, artinya kita harus mengambil langkah-langkah untuk supaya kita mencegah terjadi kontraksi yang berlebihan lagi. Nah, kalau Pak Raden menyatakan kontraksi, sementara kita angkanya sudah dalam posisi yang minus, apa yang membedakan? Mungkin masyarakat awam juga ingin tahu. Ini posisi sudah minus 5, tapi kenapa kok kita mencegah untuk kontraksi? Apakah kita belum pada level itu? Gitu? Ya, mencegah artinya seperti ini. Ada definisi resesi yang kita sebutkan manakala kita mengalami kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Ya. Jadi itu yang coba kita atasi sekarang ini. Itu namanya resesi. R. Ya, R. Biasanya itu dicoba dihindari ya. Kenapa? Karena dia punya dampak psikologis yang tidak mudah ya. Resesi, penciptaan lapangan kerja juga memang sangat rendah, bahkan terjadi PHK, gelombang PHK yang besar sekali.
Jadi kata-kata R atau resesi itu yang kita coba hindari sekarang ini. Ya. Pemerintah tentu mengambil langkah-langkah yang lebih serius ya untuk ke depan ini untuk kita mencegah resesi. Jadi secara teknis memang saya sebutkan tadi kita sudah kontraksi di kuartal kedua. Ya. Kalau kontraksi lagi di kuartal ketiga, baru kita menyebutkan itu sebagai resesi atau R itu tadi ya. R. Nah, masyarakat ini kan para pengamat ekonomi pun menyatakan ada dua sikap keyakinan mereka. Yang pertama menyatakan bahwa oke, kita bisa menghindari resesi itu. Artinya di kuartal selanjutnya kita masih bisa rebound lah, jangan sampai kemudian minus dua-duanya. Tapi ada juga yang meyakini bahwa Indonesia ini dengan situasi hari ini pasti akan mengalami resesi. Anda sebagai orang yang hari ini merupakan orang yang sangat dekat dengan penyelamatan ekonomi Indonesia saat ini. Bagaimana Anda melihat dua tanggapan ini, Pak Raden? Dua keyakinan dari para pengamat ekonomi ini? Ya begini, itu sah-sah saja, itu ya. kan namanya keyakinan prediksi mereka. Tapi memang kalau pemerintah dalam hal ini adalah mencoba mencari solusi kan. Ya. Kita sebagai ekonom misalkan bisa saja, wah ini tidak akan kecapai, ini akan negatif growth lagi, ini kita akan resesi nih. Tapi dalam hal ini komite itu mencoba mencari langkah solusi kan, membuat target supaya jangan sampai resesi. Jadi intinya kan begitu. Jadi kalau pengamat atau para ekonom mencoba memprediksi, yaitu berdasarkan tren yang lalu. Nah dalam hal ini komite dan pemerintah tentu harus membuat target yang berbeda. Jadi supaya pemerintah dan juga komite dan seluruh pemerintah dengan aparaturnya dan juga bekerja sama dengan swasta mengupayakan jangan sampai ada resesi. Nah langkah-langkah itulah yang sekarang pemerintah sedang giatkan. Pertama yang kita lihat adalah harus kita akui penurunan pertumbuhan ini dan kenaikan daripada kasus COVID-19 ini itu menggentarkan perasaan setiap orang, menggentarkan dunia usaha, menggentarkan juga para pelaku ekonomi. Ada ketakutan yang masif ya. Dan terutama kita lihat adalah menggentarkan yang lebih punya uang dan menggentarkan yang relatif lebih senior. Ya, kita tahu yang senior ini adalah yang punya uang lebih banyak. Mereka tidak mau berbelanja. Mereka tidak mau berinvestasi kecuali kepada hal-hal yang penting saja, hal-hal yang esensial untuk makan. Tapi kalau misalkan mereka berbelanja barang, itu relatif sangat kurang sekali. Artinya daya beli akibat COVID ini sangat menurun gitu? Tidak serta-merta daya belinya yang turun, tapi mereka tidak mau berbelanja. Ya, keinginan untuk berbelanja itu berkurang karena ketidakamanan terhadap kesehatan. Karena COVID-19 itu seperti kita tahu menggentarkan orang-orang yang lebih senior yang punya uang ini. Nah, oleh karena itu pemerintah mengambil langkah pertama adalah sekarang bagaimana yang kita sebutkan Indonesia sehat. Bagaimana kita mengembalikan kepercayaan supaya kita ini bisa lebih yakin bahwa COVID-19 ini daya serangnya bisa kita atasi. Itu dulu. Nah, di samping memang pemerintah juga secara aktif ya untuk membuat strategi bagaimana kita nanti memproduksi vaksin ya ke depan ini dan juga mendistribusikannya. Karena kita lihat setiap negara ini di dunia ini akan sangat sulit pulih kalau rasa kepercayaan, rasa aman itu tidak muncul, dan tentu ujungnya adalah di samping kita bisa mengendalikan COVID-19, juga kita bisa mempunyai daya tahan tubuh. Makanya strategi untuk memperoleh vaksin itu menjadi strategi yang sangat penting sekali ke depan ini. Di samping tentu pemerintah juga mencoba membuat
program-program untuk membantu masyarakat yang paling butuh, paling rendah, yang paling artinya yang paling terkena besar, seperti bantuan sosial kan dilanjutkan sampai dengan Desember, dan itu dilakukan secara masif. Yang awalnya 3 bulan di-extend ya? Di-extend sampai dengan Desember ini. Artinya ini langkah komitmen pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi dan menjamin rasa aman kepada rakyat itu tadi. Ya, supaya mereka juga artinya masih bisa membeli barang-barang yang esensial, yang utama buat kehidupan mereka. Juga ada program-program yang membantu UMKM, ya, dan dunia usaha, ya. Dan juga program-program padat karya. Intinya adalah bagaimana kita coba menciptakan lapangan kerja supaya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, ya, itu sebagian bisa ditampung di program padat kerja. Padat kerja ini ada di pertanian, ada di desa, ya, dan juga di program-program PUPR, Kemenhub, dan lain-lain. Jadi inilah program yang secara masif sekarang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ini belum pernah kita di dalam sejarahnya kita membuat bansos dalam jangka waktu yang lama dan besar. Bahkan situasi 97-98 pun tidak sampai seperti ini. Tidak. Ya? Karena tahun 97-98 kita tahu UMKM tidak terkena, masih bisa survive. Masih survive karena UMKM waktu itu boleh dikatakan mereka tidak dilarang untuk bekerja. Ya, kita tidak dilarang untuk bekerja, tidak dilarang untuk berbisnis, tidak ada work from home. Ya, jadi kegiatan perkantoran masih terjadi. Jadi para pedagang kaki lima masih bisa berdagang. Kalau sekarang kan secara sengaja, jangan, ya, apakah karena dilarang pemerintah, apakah karena keinginan sendiri yang bertindak hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Nah, itu yang sangat memukul UMKM kita. Itu berbeda dengan apa yang kita alami di tahun 97-98. 97-98 tahun itu 1997-98 itu lebih memukul sektor keuangan, sektor konglomerasi. Ya, tapi kelompok kecil relatif tidak terpukul. Di level elit terpukul, tapi di bawah masih bisa bertahan. Di situ ekonomi kita masih bisa stabil lah, kira-kira gitu ya. Kalau sekarang semuanya kena. Semuanya kena. Oke, Pak Raden. Kalau disebutkan oleh Pak Raden tadi, ternyata banyak sekali langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dari Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang bisa saya resume artinya untuk memulihkan ekonomi nasional, maka pemerintah melalui PCPEN ini akan menjamin rasa aman itu ya. Jadi Indonesia harus sehat untuk mencapai dual program itu namanya. Artinya mereka ini harus sinergi ya. Dua ekosistem kesehatan dan ekonomi ini. Nah, Pak Raden, tadi Pak Raden menyebutkan pada tahun ini ketika COVID-19 ini terjadi ada pembeda dengan 97 dan 98. Semua terpukul, semua terdampak. Kalau begitu, dalam posisi kita hari ini sedang menyelamatkan situasi ekonomi supaya tidak terjadi yang dinamakan R itu tadi, apa yang bisa dioptimalkan? Sektor mana yang bisa dimaksimalkan untuk memulai kebangkitan ekonomi kita supaya tidak terjadi kuartal selanjutnya angka yang minus seperti kuartal 2 tahun 2020 ini? Ya, memang dalam situasi krisis seperti ini, bisnis yang berfungsi secara optimal adalah bisnisnya pemerintah. Jadi bisnis pemerintah adalah fiskal. Jadi kebijakan fiskal lah yang sangat berperan, dan itu di mana-mana dilakukan seperti itu, ya. Karena swasta ini seperti yang kami sebutkan tadi ada kehati-hatiannya, mereka itu masih ragu, ya. Jadi mereka itu kecenderungannya menunda. Nah, pemerintah itu kan nggak bisa menunda. Dalam situasi seperti ini, maka inisiatif pemerintah lah yang dominan, ya. Oleh karena itu, fiscal policy, belanja pemerintah itu yang menjadi yang utama sekarang ini. Jadi sudah akan digelontorkan 695,2 triliun ya, program pemulihan ekonomi nasional, di samping program-program kementerian dan lembaga lainnya. Defisit kita kan hampir 6,3% PDB, ini termasuk yang
sangat besar sekali. Ya. Nah, jadi program pemerintah sekarang yang akan diusahakan adalah bagaimana supaya program-program belanja pemerintah ini bisa berjalan dengan cepat, dengan efektif dan kena kepada yang diberikan bantuan. Ya, itu yang utama. Kalau dikatakan sektor yang paling utama bisa berperan, sektor pemerintah. Yang kedua tentu kalau kita lihat dari sisi sektor kegiatan ekonomi lainnya, adalah kalau kita lihat sektor komunikasi, ya komunikasi, ya kan semua orang work from home, ya. internet, nah telepon, itu dan kita lihat dari PDB di kuartal kedua itu pertumbuhannya justru naik. Karena work from home itu work from home, ya. Demikian juga makanan, ya. Kemudian trading yang online, Kalau trading yang offline ya berkurang. Ya. Terapi yang online itu naik. Ya. Kemudian obat-obatan, ya. Itu yang bahan pertanian. Ya. Sektor pertanian juga maju. Ya. Jadi itu yang kelihatannya yang bisa tetap kita dorong, ya. Karena biar bagaimanapun orang masih ingin membeli barang-barang yang utama itu. Ya. Tentu yang sangat kita prihatin adalah sektor pariwisata, sektor transportasi. Ya. Ini yang paling terpukul di hotel, masyarakat, ya. Kemudian restoran, kemudian hiburan, itu yang paling terpukul. Iya. Jadi memang arah dari bantuan sosial lebih banyak ke sana, diarahkan oleh pemerintah karena kita tahu sektor-sektor itu yang paling ke depan adalah menurut kami yang kegiatan ekonomi atau sektor-sektor ekonomi yang berbasis teknologi, terutama yang online, itu kita harus benar-benar dorong, kita harus mendukung mereka, ya, karena dengan adanya COVID-19 itu terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini yang dulunya kita offline semua kegiatan kita, sekarang ini mungkin bahkan sesudah selesai COVID-19 ini pun kebiasaan kita yang online ini sudah akan shifting, akan berubah ke sana. Jadi yang dulunya kita mungkin offline 100%, nantinya bisa saja yang offline-nya bisa hanya 60%. 40% kegiatan kita akan online. Artinya ini ada ekosistem bisnis baru atau ekonomi yang bisa digerakkan ya melalui, ini kan selaras dengan pernyataan Presiden ya. Ada transformasi digital, ya, betul. Adaptasi kebiasaan baru ini harus selaras dengan transformasi digital. Artinya Pak Raden sendiri melihat ini adalah suatu potensi yang harus terus dijaga supaya untuk menjaga sektor ekonomi kita itu masih tetap bertahan melalui sektor komunikasi ini berarti Pak Raden. Iya. Melalui e-commerce online ini, jadi kita harapkan seluruh sektor UMKM kita itu memang harus dilakukan penataan juga upskilling, ya. Jadi skill mereka dinaikkan, bagaimana mereka memasarkan lewat online, bagaimana packaging mereka juga lewat online. Nah, hal-hal itu yang menurut kami sekarang ini kita harus train mereka, itu kita harus siapkan mereka ini, karena ke depan ini model pasar yang kita lihat dulu, pasar di Mangga 2 itu saya pikir akan bertransformasi dia. Jadi para produser, para pelaku UMKM yang di desa atau di pedalaman sana itu mereka bisa langsung akses pasar. Pasar baik itu pasar di perkotaan di Indonesia, bahkan pasar global. Nah, mereka akan bertransaksi lewat online juga semuanya. Jadi memang ini COVID-19 itu justru mempercepat transformasi digital. Sesuatu yang memang sudah diprediksi, tapi kita tidak tahu kapan migrasinya. Ternyata karena COVID-19 mempercepat itu ya Pak. Nah, Pak Raden menarik nih, kalau kita bicara soal UMKM, maka ini kan bicara soal masyarakat yang paling tersentuh lah, kira-kira seperti itu. Kita lihat tadi Pak Raden menyatakan 9798 mereka masih bisa survive karena tidak ada larangan untuk berjualan gitu. Sementara hari ini sangat terpukul karena ada rasa kesehatan yang mungkin dikhawatirkan dan anjuran pemerintah untuk work from home dan segala macamnya. Nah, apa kira-kira langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pak Raden dengan tim melalui PCPEN ini
penanganan COVID serta pemulihan ekonomi nasional terhadap kelompok-kelompok UMKM. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh langkah pemerintah terhadap UMKM, karena ya ini basisnya sangat besar dan ini sangat menyentuh sektor real ekonomi masyarakat. Ya, terhadap UMKM ini jelas sekarang sudah dirancang beberapa. Yang paling dasar adalah bantuan, kita sebut bantuan produktif. Ya, mereka akan diberikan bantuan cash ya secara masif itu untuk 12 juta. Ya, sekarang lagi di cleansing datanya. Yang kedua adalah akses terhadap keuangan. Jadi direncanakan sekarang ini lagi dicoba diperluas KUR, ya. KUR itu kredit usaha rakyat, di mana diperluas ini bahkan diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga atau korban PHK, di mana mereka akan diberikan subsidi bunga 0% sampai dengan akhir tahun ini. Ya. Dan itu akan mungkin juga dilanjutkan sampai tahun depan. Jadi satu adalah bantuan langsung supaya mereka bisa lebih produktif, kemudian tadi yang kami sebutkan juga mungkin skill yang baru, dan kemudian akses kepada keuangan, akses kepada teknologi. Jadi akses terhadap infrastruktur teknologi nanti supaya lebih mudah bisa diakses dari mana saja di Indonesia ini. Itu sekarang sedang dianggarkan oleh Menkominfo. Ya, jadi pembangunan daripada infrastruktur untuk online itu menjadi penting kalau kita mau masuk di dalam transformasi digital. Jadi gabungan dari itu semua, ada bansos, bantuan sosial untuk lebih produktif, kemudian juga kita sebutkan tadi reskilling, kemudian yang ketiga adalah akses terhadap kredit murah, ya, disertai dengan penjaminan, baru yang keempat tadi adalah akses kepada teknologinya sendiri. Intinya sebenarnya memang harus disiapkan pola migrasi dari offline ke online itu ya, agar UMKM pun juga bisa bertransformasi lah, melihat situasi seperti ini juga bisa bergerak dan tetap dan sambil pada saat yang sama dengan dia online, maka exposure terhadap masalah kesehatan kan juga berkurang. Iya, karena tidak ada mengecilkan interaksi. Betul. Oke, Pak Raden, terakhir buat masyarakat yang melihat ini, tentu pemerintah yang ingin didengar atau ingin dilihat oleh masyarakat pastikan optimisme yang dibangun oleh pemerintah. Bagaimana Pak Raden meyakinkan kepada kami, kepada warga masyarakat bahwa pemerintah hari ini sangat optimistis untuk menjaga situasi ekonomi nasional ini agar tidak terjadi resesi, agar sektor real utamanya itu juga tidak terdampak lebih besar lagi, atau setidaknya kita mulai naik sedikit demi sedikit. Bagaimana Pak Raden, terakhir mungkin bagaimana Pak Raden membangun optimisme ini kepada masyarakat? Ya, begini, kita tahu bahwa bukan hanya Indonesia yang mengalami persoalan ini, seluruh dunia mengalaminya. Jadi maksud saya di sini kita nggak perlu menangisi ya persoalan COVID atau pandemi ini. Pandemi akan datang dan pergi. Ya. Jadi kalau kita lihat juga dalam sejarah manusia, ternyata manusia itu tetap bisa survive. Ya, bisa juga kita selamat dari pandemi ini. Dan kami yakin ya, kita juga akan selamat dari pandemi ini. Dengan harapan kita adalah dampaknya yang relatif minimal, ya, dampaknya minimal. Tetapi tentu apa yang saya sebutkan tadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan komite tidak cukup. Karena masalah yang paling mendasar di dalam persoalan COVID-19 adalah kesehatan. Jadi harapan kita adalah kita semua harus optimis seperti yang kami katakan tadi, tapi sekaligus juga kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa bertanggung jawab bersama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing. Itu intinya. Karena tanpa kita bisa menjaga kesehatan kita, tanpa kita berpartisipasi aktif di situ, yang kami katakan tadi, kepercayaan tidak akan pulih. Jadi yang menimbulkan kepercayaan terhadap ekonomi
adalah manakala kita bisa menjaga kesehatan kita secara bersama-sama. Baik, itulah sebetulnya yang paling utama yang kita. Baik, terima kasih Pak Raden. Ini sangat membuka wawasan kita dan ini juga menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam memulihkan ekonomi itu juga sangat tergantung bagaimana kondisi kesehatan kita, bagaimana kita juga menjaga imunitas kita, bahwa tidak ada pemisahan antara kesehatan dan sektor ekonomi, begitu ya Pak Raden ya. Betul. Kita harapkan apa yang diucapkan oleh Pak Raden menjadi semangat kita bersama, menjadi optimisme kita bersama, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Mari kita jaga badan kita jaga imunitas tubuh kita, agar apa? Agar aktivitas bisa berjalan lebih normal lagi. Pak Raden juga menyatakan bahwa dunia pernah melewati masa pandemi, tidak hanya sekali, tapi ternyata dunia juga bisa survive akan itu. Mengapa Indonesia hari ini tidak bisa? Mari kita dukung apa saja langkah yang dilakukan, yang akan digerakkan oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, supaya roda ekonomi kita kembali maju. Karena apa? Karena Indonesia akan sehat dan ekonomi maju. Terima kasih. Oke, terima kasih.